Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita membahas tentang permasalahan keuzuran salat, maka kita akan masuk sekarang pembahasan tentang syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Syarat-syarat sahnya salat fardu itu atau salat sunnah itu ada 8, terutama yang salat fardu ya. Ada 8. Jadi kalau kita kepingin sholat dan sholatnya kita itu kepingin sah, maka harus memenuhi syarat-syarat ini. Ada 8 yang kita bahas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata ulama, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Ini kalau orang yang mau sholat, maka wajib dia telah berwudu dan juga telah mandi junub. Kalau dia tadi masih berhadas besar, seperti umpama habis setelah berhubungan badan, maka dia tidak boleh sholat kecuali dia mesti mandi junub dulu. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa saja yang mewajibkan untuk berwudu. Makanya kalau kita berwudu kan niatnya aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi junub, aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar tubuhku dari sebab apa? Dari sebab berhubungan badan atau dari selesai haid fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kalau kita berwudu dengan benar, kemudian kita mandi junub dengan benar, lalu kita melaksanakan salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah, maka kita sudah dikatakan memenuhi syarat sahnya salat tadi. Baik. Tetapi juga diperhatikan ya, ketika kita berwudu itu mesti kita juga memperhatikan tata cara wudu. Kita awali dulu dari airnya. Air yang kita pakai untuk berwudu ini mesti airnya air mutlak. Air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan. Tidak boleh air musta'mal atau mutaghayyir, apalagi mutanajis. Nah, itu panjang pembahasannya. Pokoknya air yang suci lagi mensucikan. Setelah kita memastikan air itu air mutlak, suci mensucikan, lalu kita perhatikan juga tata cara wudu. Membasuh wajah harus sampai sempurna. Banyak orang, maksudnya ada orang berwudu ketika membasuh wajah di sini tidak basah. Ini tidak basah, itu tidak sah. Mesti basah dan dianjurkan sampai melewati batas kepala, yakni mengenai rambut sampai ke bawah dagu sini. Ke telinga juga kena. Mata juga tidak boleh ditutup begini. Kalau ada orang wudu mata begini kan, gini kan. Lalu ketika dibuka di sini tidak basah, itu tidak sah. Atau ketika berwudu dia punya bibir dia lipat gini. Pak, ketika dia buka begini di sini tidak basah, maka tidak sah. Jadi perhatikan masalah berwudu itu. Jadi bukan asal-asalan wudu. Nah, begitu juga tangan. Tangan mesti sampai melewati siku. Afdalnya sampai setengah siku, setengah lengan otot maksudnya.
yang afdal sampai ke ketiak. Itu wajib basah. Nah, sekurang-kurang wajib adalah melewati daripada siku. Ini kuku panjang, diperhatikan. Kalau ada orang kuku panjang kemudian kotor, apalagi kotornya itu bekas najis, seperti umpama dia habis mengerjakan pupuk kandang, kerja kebun, ngaduk-ngaduk pupuk, nih tangannya kukunya panjang, lalu ada najis pupuk kandang tadi kan najis tuh dari kotoran binatang, masuk ke kukunya, maka wudunya tidak sah. Atau dia kerja jadi tukang kuli bangunan atau bengkel atau apa, di sini banyak di bawah kukunya gemuk kah bahasa kitanya, oli gemuk yang tidak bisa masuk air wudu sampai ke bawah kulit, sampai ke bawah kuku, maka wudunya seperti itu tidak sah. Nah, banyak yang tidak perhatikan ini, apalagi yang lebih dari itu, umpama tangannya bekotek, perempuan nih tangannya bekotek, kotek kah istilahnya kita ya, bekotek, kotek itu kan cat kuku, cuman istilah kita kotek. Nah ini tidak boleh, tidak sah wudunya. Bertato juga tidak sah wudunya. Tato itu ada dua, ada tato permanen, ada yang tato yang tidak permanen. Kalau tato yang tidak permanen itu wudunya masih sah. Ya contohnya seperti perempuan yang pengantin itu pakai hina, pakai pacar, itu masih sah wudunya. Tapi kalau tato permanen nih, itu para ulama kita banyak mengatakan air wudu tidak sampai ke dalam kulit. Kalau tidak sampai berarti ya wudunya tidak sah. Lalu bagaimana hukumnya kalau seandainya sudah terlanjur bertato? Masa dia wudu nggak sah? Iya, kalau ditanya hukum fikih, wudunya nggak sah. Nggak sampai airnya, maksudnya airnya nggak sampai ke dalam kulit. Lalu bagaimana kalau ada orang dulu umpama ya preman lah atau apalah begitu bertato, lalu dia bertobat, bagaimana dengan tatonya? Nah para ulama kita mengatakan kalau ada tato permanen, kemudian ada dana untuk menghilangkan tato tadi tanpa menyakiti badannya, alias menghilangkan tato pakai laser ya, laser. Saya lihat ada di YouTube atau di mana tuh orang menghilangkan tato pakai laser tanpa ada sakit. Kalau seandainya dia ada dana untuk menghilangkan tato tadi tanpa menyakiti badannya, maka wajib bagi dia untuk menghilangkan tato tadi. Tapi kalau seandainya dia menghilangkan tato tadi dengan menyakiti badannya, dengan menyucuk-nyucuk kulitnya pakai jarum, ya, kemudian sampai berdarah, kemudian setelah itu disetrika, teriak dia, yang tadi gambarnya gambar naga, setelah disetrika jadi gambarnya cacing, belok-belok dia. Yang tadi gambarnya burung Garuda, akhirnya berubah jadi burung gereja. Sampai menyakiti badan, maka kata ulama, orang yang seperti itu tidak diwajibkan menghilangkan tatonya jikalau sampai menyakiti badan. Lalu bagaimana dengan wudu dan mandi junubnya? Wudu dan mandi junubnya dikatakan sah. Tapi jangan lagi umpama mentang-mentang sah lalu besok-besok nambah tato lagi, jangan, haram hukumnya. Yang lalu biarlah berlalu. Nah begitu ya. Bapaknya ya Tuhan, saya boleh tambah. Buka puasa belum? Tadi cuma air putih.
Alhamdulillah. Baiklah ya, jadi seperti itu masalah tato tadi. Nah begitu juga kepala, berwudu ketika giliran kepala. Kalau yang sebenarnya kan giliran kepala itu afdolnya air sampai ke kulit kepala. Tetapi kalau seandainya mengusap rambutnya saja, jawabannya sah. Tapi ada syaratnya. Dalam mazhab kita Syafi'i ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya adalah yang pertama, rambut itu masih bercangkok di kepala. Bukan rambut yang putus atau rambut yang bersambung. Ada kan orang nyambung rambut ya, apa namanya itu? Istilahnya konde zaman dulu. Estinasi atau apa istilahnya itu? Ya, seperti itu. Kalau seandainya yang yang diusap tadi rambutnya rambut palsu atau rambut sambungan, ini tidak bisa dikatakan wudunya sah. Jadi rambut itu harus menempel di kepala. Syarat yang kedua adalah rambut tersebut, maksudnya ketika diusap, rambut itu tidak keluar dari batas kepala. Kalau seandainya keluar dari batas kepala, maka tidak sah untuk diusap, otomatis wudunya juga tidak sah. Bagaimana itu ya batas kepala? Ini saya contohkan ya. Kalau rambut yang depan sini, belakang, depan sini maksudnya, dari tengah sampai ke depan, itu adalah batasnya, maksud saya, mohon maaf, depan, tengah dan belakang, ini batasnya larinya adalah tidak melewati kepala sini, nih, batas tumbuhnya rambut sini. Dan di samping ini batasnya lurusnya ke bawah. Jadi yang depan, tengah, belakang itu larinya ke belakang, tidak melewati batas kepala. Adapun samping kanan, samping kiri ini tidak melewati batas kepala. Nah, jadi kalau seandainya umpama ada orang berwudu, ini mohon maaf ya, umpama perempuan, rambutnya panjang sampai begini nih. Ketika dia berwudu, nah dia usap ujungnya sini lah. Ujungnya sini. Ini sudah keluar batas kepala. Maka wudunya tidak sah. Ini banyak perempuan gak paham. Ketika wudu cik ujungnya jadi usap, nggak sah. Atau perempuan rambutnya panjang dari belakang ya, nah dia ginikan ke depan, nah gini, nah diginikan, dia usap ujungnya sini dia usap. Nah kemudian kalau seandainya ditarik ke belakang, nih ternyata lewat batas kepala, ujungnya di sini diusapnya. Tapi ketika diusap lewat batas kepala, maka tidak sah. Tapi kalau seandainya tidak lewat batas kepala, umpama rambutnya begini, kayak laki-laki itu, nah rambutnya agak panjang kan ya, nah cik nah rambut laki cik, nah ketika ditarik begini, ini, nah ini ya, ujungnya cik sini dia usapnya. Ketika ditarik, ini masih di batas kepala, nah gini, itu masih sah. Nah, jadi hati-hati yang punya rambut panjang, nggak boleh sembarangan berwudunya. Mudah dipaham kira-kira ya? Itu dulu rambut ya, maksudnya kepala. Kemudian kaki. Nah ini juga banyak kaki ketika berwudu salah. Artinya tidak sempurna. Kalau yang abdolnya itu, yang wajibnya kan sampai melewati mata kaki di sini. Bapak-bapak ngeliat ya kaki saya. Sunahnya sampai setengah betis. Afdolnya sampai ke ujung pangkal nih. Yang ini dekat lutut sini. Wajibnya di atas mata kaki, sunahnya sampai setengah betis, afdolnya sampai ke ujung lutut sini. Banyak orang berwudu, terutama anak-anak tuh ya,
Anak-anak ya juga namanya anak-anak, apalagi dia nggak belajar. Atau belajar nggak paham, atau belajar ketika gurunya ngajar dia tidur. Nah, nih. Berudu, cik 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 cik, tumitnya nggak basah. Nih, cik cik cik, di sini nggak basah, sini nggak basah. Maka wudunya tidak sah, walaupun dia salatnya tidak sah. Kenapa? Wudunya tidak sah. Nah, jadi penting sekali berbicara belajar tentang masalah wudu itu. Mudah dipaham dulu ya, itu wudu. Nah, kemudian juga kita setelah berwudu secara sempurna mesti menjaga wudu tersebut supaya tidak batal. Kita jaga wudu kita itu supaya tidak batal sampai kapan? Sampai selesai salam. Kalau seandainya pada saat kita selesai wudu kita ada mengerjakan salah satu penyebab yang membatalkan wudu, maka wudu kita batal. Tapi kalau kita paksakan salat kita tidak sah. Contoh umpama, ada orang selesai berwudu lalu dia tidur sambil duduk begini. Kalau tidur sambil duduk itu tidak batal wudunya. Tapi ketika dia tidur, mengantuk lalu terangkat dia punya pipi pinggul ini. Begitu terangkat, apalagi sampai berubah, maka wudunya tidak sah. Nah, perhatikan tuh ya, maka wudunya tidak sah. Atau bersandar hari Jumat nih, ada tiang atau apa, bersandar begitu. Mewak lagi ya, badannya nih bersandar nih, sampai bersandar berebah begini. Itu kalau ditarik belakangnya dia akan jatuh. Ini juga wudunya batal. Ya, wudunya batal. Nah, begitu juga umpama tekantut, selesai wudu tekentut. Apalagi terpegang perempuan yang bukan mahram. Mazhab Syafi'i ini ya, terutama bersentuhan dengan istri sendiri, kulit dengan kulit bersentuhan tanpa memakai alas. Mazhab Syafi'i batal. Atau memegang alat kelamin tanpa memakai alas juga batal. Ini perempuan umpama tidak paham nih ya, mungkin ya. Ada umpama perempuan berwudu, lalu dia mau sholat, tiba-tiba anaknya bilang, mama, pipis, kata anaknya. Kata mamanya, ya sudah sana, pipis di sana. Pipis dia atau dia buang air besar, sudah kata anaknya. Lalu ibunya ini, padahal sudah wudu nih, membasuhkan, mengistinjakan anaknya. Nah, anak kecil, anaknya dia. Nah, dipegang dia punya alat kelamin anak tadi. Nah, memegang alat kelamin anaknya. Batal enggak wudunya? Batal. Kenapa? Karena dia memegang alat kelamin, walaupun itu anaknya sendiri. Jangankan anaknya, punya sendiri aja kita pegang batal. Ini kita wudu nih ya, bergaruk-garuk, tiba umpama gitu kan ya. Telapak tangan kita ini, telapak tangan nih, memegang alat kelamin, batal. Tapi kalau bukan telapak tangan, umpama ini punggung tangan, nggak batal. Atau kaki umpama nggak batal. Dulu ada santri, dia pakai sarung, tapi dia nggak pakai celana. Lalu dia masukkan kakinya ke dalam sarung, nah, tiba-tiba tersenggol dia punya itu lato-latonya itu, senggol, tak kena kakinya, bingung dia, batal apa enggak ya? Batal apa enggak? Akhirnya dia tanya guru, gimana guru katanya? Kata guru enggak batal. Kenapa? Karena yang menyentuh tadi adalah kaki. Tapi kalau yang menyentuh telapak tangan, ini batal. Baik kelamin sendiri, apalagi kelamin orang lain. Walaupun itu cuman anak, walaupun cuman kecil ya, anak begini nih.
mamanya basuhin, maka mamanya wudunya batal. Dulu ada perempuan begitu, anaknya teriak, mama, kan perempuan ini akhirnya basuhin. Selesai membasuhkan anaknya, dia mau salat. Kata saya, tadi megang alat kelamin anakmu kah? Iya katanya. Kamu wudu lagi, batal wudumu. Ya, batal. Nah, ini juga harus perhatikan masalah seperti ini. Nah, kita jaga wudu kita tadi sampai selesai salat. Kalau seandainya kita menjaganya sampai selesai salam, salat kita sah. Tapi kalau seandainya ada yang membatalkan wudu, baik sebelum salat ataupun di pertengahan salat kita mengerjakan salah satu penyebab yang membatalkan wudu, maka wudu kita batal, salat kita juga batal. Mudah dipaham dulu ini? Kemudian mandi junub. La ilaha illallah. Mandi junub sama aja kurang lebih. Ini memperhatikan masalah airnya. Dulu waktu saya jadi pengantin, jadi penghulu. Mana Pak Haji Soleh ada ya. Nah, itu jadi penghulu, saya biasanya sebelum menikahkan sehari atau 2 hari saya panggil pengantin itu untuk saya ajarkan tata cara mandi junub dan lain sebagainya. Saya biasanya nanya itu sama pengantin itu, calon pengantin. Kata saya, nanti kamu kalau setelah akad nikah, setelah menikah nih, kamu mau tinggal di mana? Ada yang bilang mau masih tinggal sama mertua Pak, masih disubsidi sama mertua. Kayak kita dulu disubsidi kan. Ada yang langsung ngontrak Pak, ada yang punya rumah sendiri Pak. Macam-macam, ya terserah sampean lah. Yang penting nanti perhatikan, kalau sampean tinggal di tempat mertua atau di kontrakan atau punya rumah sendiri, yang perlu diperhatikan adalah tata cara mandi junub. Saya ajarkan tata cara mandi junub itu. Nah, salah satu yang saya beritahukan kepada mereka, yang saya tanyakan dan saya beritahukan adalah, kamu nanti di tempat kamar mandimu itu, WC-mu itu bak mandi kah atau gimana? Ada yang mengatakan saya shower Pak, kalau shower aman nih, langsung keluar nih. Ada yang mengatakan saya pakai ember Pak, ember masih belum aman nih. Saya pakai bak mandi Pak. Kalau dia bilang bak mandi, saya tanya lagi, bak mandinya berapa ukurannya? Kalau ukuran yang pakai yang fiber ya namanya ya. Yang kecil itu enggak bisa, enggak cukup 2 kula. Ya, kalau baknya besar, alhamdulillah aman. Nah, cuman saya bilang begini ya. Nanti kamu kalau mau mandi junub, mau yang pakai shower lah, mau pakai ember atau apa, perhatikan. Pada saat kamu mandi junub, air yang pertama kali kena badan, air yang pertama kali nih kena kulit, itu jangan masuk ke tempat air yang kurang dari 2 kula. Jangan sampai masuk air percikan pertama itu, basuhan pertama masuk ke dalam air yang kurang 2 kula. Makanya biasanya saya sarankan lebih baik kamu kalau yang nggak punya ember, yang pakai bak keran, pakai ember dan sebagainya, atau pakai bak tapi baknya kecil, kamu cari selang, masukin atau colokin selang tadi ke keran tadi. Ya agak 1 meter 2 meter lah selang tadi. Lalu mandi pakai selang tadi. Supaya dia gantian dari shower. Tata caranya saya sudah ajarkan, mandi junub begini-begini. Nah, setelah basah semuanya, setelah itu kamu mau mandi pakai biasa nggak apa-apa. Artinya walaupun air percikan yang kedua, ketiga ini masuk ke dalam ember ini, nggak ada masalah. Tapi kalau yang percikan pertama, ini yang bisa nanti timbul masalah. Nah, banyak orang nggak paham itu. Mandinya baknya kecil. Ketika mandi belubang masuk air yang basuhan pertama ke dalam ini. Sebenarnya bukan masalah air banyak atau tidaknya. Yang jadi masalah tata cara mandi junubnya itu loh. Kalau ada orang mandi cuman pakai ember kecil nih, cuman mandinya benar. Dia ambil air tadi, dia mandinya di luar. Ketika dia siramkan air tadi ke badannya,
percikan air pertama ini sedikit pun nggak ada masuk ke dalam ember ini, nggak ada masalah. Ambil lagi air kedua, ambil lagi cibun kedua, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi bukan masalah banyak 2 kula atau kurang 2 kula air tadi, tapi yang jadi masalah adalah tata cara mandi junubnya. Orang banyak nggak paham, bagaimana Pak, saya punya air nggak cukup 2 kula, boleh nggak saya mandi junub? Kata saya boleh, cuman tata caranya yang mesti dibenarkan. Nah makanya biasanya kalau saya dengar itu pengantin itu dia cuman pakai ember ya, atau pakai bak-baknya kecil. Karena ini kalau diterangkan masih nggak paham dia, kata saya lebih baik kamu nanti mandinya pakai selang aja dulu. Colokin selang tadi di keran, kemudian kamu mandi agak jauhan, basahkan seluruh badanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah setelah itu baru pakai air yang di bak, juga ada masalah. Dan yang lebih parah lagi, ada orang mandi junub di dalam airnya itu kurang 2 kula, ternyata di dalamnya ada tahi cacak. Tahu tahi cacak? Tahi cicak. Ini tidak bisa dipakai mandi junub air tadi. Kenapa? Karena airnya bernajis. Mudah dipaham kira-kira ya? Silakan kalau ada yang bertanya. Nggih. Biasanya kita kalau buru-buru pas ketinggalan dalam buru-buru kan, buru-buru bisa saya lupa doa ya. Rukun wudhu itu kan cuma ada 6. Niat, membasuh wajah, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh 2 kaki sampai mata kaki, tertib di antara segala rukun. 6 saja rukun, 6 saja rukunnya tadi. Kalau kita mengerjakan rukun-rukun wudhu itu secara sempurna, benar tata caranya, kita tidak mengerjakan sunnahnya, wudhu kita sah saja. Nah termasuk sunnah, tetapi orang mengatakan wajib, apa itu? Yaitu mengusap telinga. Padahal itu sunnah. Cuman orang banyak mengatakan wajib. Ya kalau yang sunnah dikatakan wajib itu masih boleh. Artinya enggak apa-apa, naik kelas nih. Yang sunnah dikatakan wajib, itu wudunya tetap sah. Tapi kalau yang wajib dikatakan sunnah itu enggak boleh. Umpama usap kepala itu sunnah, biar enggak usap kepala enggak apa-apa. Dia mengetikatkan mengusap kepala itu sunnah, walaupun dia mengusap kepala, wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia mengetikatkan mengusap kepala itu hukumnya sunnah, padahal hukumnya adalah wajib. Nah, tetapi sebaliknya yang sunnah dikatakan wajib, itu enggak apa-apa, sah aja wudunya. Mengusap telinga umpama dikatakan wajib, enggak apa-apa, wudunya sah. Termasuk adalah berdoa setelah berwudu. Ya kan ya, kalau orang bahari kan, sudah wudu, sudah berdoa kah? Orang bahari tuh, saya masih ingat kalau selesai wudu tuh kalau udah berdoa dimarahin orang tua. Doa dulu. Yang penting, padahal nggak hafal juga. Tapi terus terang saya mulai kecil sudah hafal doa wudu itu. Doa wudu itu sudah hafal. Nah di pesantren kami itu semuanya diajarkan itu, wajib menghafal itu. Kalau ada anak santri setahun 2 tahun tapi belum hafal lagi doa-doa itu, ini ngapain di pesantren begitu? Pesantren kami itu dari bangun tidur sampai tidur kembali itu semuanya diajarkan tata caranya, doa-doanya, doa makan, doa minum, doa beristinja, doa masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, doa-doa berwudu, doa-doa sholat, doa bercelak mata, doa pakai minyak harum, doa apa macam-macam, doa bercermin, doa pakai baju, melepas baju, semua ada. Itu ibarat kata pelajaran wajib itu.
Kalau itu nggak hafal, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Nah, jadi nggak apa-apa ya kalau ada orang selesai wudu nggak berdoa, nggak apa-apa. Ya cuman ya tidak dapat pahala sunnah. Padahal doa setelah wudu itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggih. Yang dibilang air 2 kula itu berapa liter? Baik, saya lupa tadi. Padahal saya mau ngomong tadi. Terima kasih diingatkan. Saya ada yang kurang apa? Saya baru diingatkan. Baiklah ya. Nah, perhatikan ya, 2 kula itu menurut mazhab Syafi'i adalah air yang tertampung, air bersih nih ya, yang tertampung sebanyak 217 liter. Toleransi 216. Nah, jadi gini ya. Kalau kita punya bak besar umpama ya, kemudian airnya itu mencapai 217, apalagi sampai 300 liter, 400 liter nih kan ya. Kita mandi junub atau kita berudu, basuhan pertama mandi junub, basuhan pertama berudu masuk ke dalam air yang 217 liter atau lebih daripada itu, maka air yang 2 kula ini itu aman. Artinya masih bisa dipakai. Tapi kalau airnya cuma 200 liter, satu drum berapa? 200 liter kan ya? Iya. 210. Kalau zaman dulu drum minyak itu 220 zaman dulu katanya. Sekarang 200. Saya dengar cuma 200. 200 berapa? 10. 210. Toh juga enggak sampai 2 kula. Ini kalau kita mandi junub ya, masuk nih ya, mandi lupa air basuhan pertama masuk lagi ke dalam sini. Atau kita berudu, basuhan pertama muka, basuhan pertama tangan, usapan pertama kepala, basuhan pertama kaki, masuk lagi ke dalam yang air 210 liter ini. Maka ini air yang di dalam drum tadi disebut air mustakmal. Boleh dipakai untuk nyiram bunga, nyiram mobil, untuk mandi biasa itu boleh. Tapi untuk beristinja, untuk berudu, ini tidak bisa digunakan lagi. Cuman kata ulama, itu tidak serta-merta basuhan pertama yang masuk ke dalam air 2 kula itu menjadi mustakmal yang di dalam di dalam air yang di dalam tampungan ini. Kalau cuman setetes saja, nih setetes ya. Ini saya punya embernya, ada air dalam ember tadi, lalu saya berudu. Basuhan pertama cuman setetes masuk ke dalam ember tadi. Apakah langsung serta merta jadi mustakmal? Jawabannya enggak. Mesti dites dulu. Bagaimana tesnya? Namanya dites pakai air teh. Kira-kira air teh yang tua, air teh ini ya. Kita masukkan setetes tadi, kira-kira bisa nggak yang setetes air teh itu menjadikan satu ember jadi air teh? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Artinya kalau cuma setetes nggak bisa. Artinya nggak apa-apa nih air di ember, bukan mustakmal. Tapi kalau seandainya basuhan pertama saya berudu nih, ini ember saya siram gini, betul-betul jatuh air. Saya kira tidak ada airnya. Mana tisunya? Saya kira tidak ada airnya tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini umpama ini gayung. Saya siram nih ember, saya siram bubak basuhan pertama. Masuk ke dalam ember ini. Yang kurang 2 kula airnya. Mustakmal tidak? Ntar dulu juga kita tes dulu. Kira-kira segini ini, mungkin segini ya airnya. Ini kalau seandainya air teh tua nih ya, yang kata orang apa namanya? Induk apa namanya itu? Inti teh itu. Kan kalau orang bikin orang kopi, warung teh kan ada yang teh tuanya itu. Itu kalau segini dimasukkan ke dalam ember tadi, segini nih air teh masukkan ke dalam ember, kira-kira satu ember itu berubah nggak jadi teh? Kalau dia berubah warnanya, rasanya, baunya jadi teh, maka air wudu yang segini tadi masuk itu mustakmal.
Yang di ember tadi mustakmal. Paham nggak maksud saya nih? Nah jadi daripada yang saya cerita tadi yang sama pengantin baru itu, daripada kata saya, karena kalau saya terangkan kamu nggak paham juga nanti tambah bingung. Sudah, kamu kalau mandi itu colokin selang di keran, langsung kamu mandi di luar dulu, basahin seluruh badanmu, baru kamu mandi yang di bak tadi atau di ember tadi. Cuman perhatikan juga air yang di bak, yang di ember tadi ada nggak tai cecaknya. Kalau ada tai cecaknya bahaya nih. Nah, jadi seperti itu. Mudah dipaham dulu ya. Nah, itu jadi 217 liter itulah yang disebut 2 kulah. Tertampung dalam satu wadah. Toleransi kata ulama 216. Tapi kalau 210 satu ember, satu drum itu belum 2 kulah. Nah, belum lagi nanti kalau seandainya umpama ada orang punya satu drum. Kalau drum plastik itu berapa harganya? Yang biru itu loh. Berapa liter tuh? 200 juga. Kejatuhan tai cecak dalam drum tadi, terong begitu. Habis satu drum itu airnya mutanajis sudah. Nggak bisa diapa-apain. Dibuang sayang, dipakai nggak bisa. Cara satu-satunya adalah dijadikan satu air tersebut sampai tertampung dalam satu wadah yang jumlahnya 217 liter. Satu drum tadi bisa nggak ditambahin 17 liter lagi? Meluap di airnya. Diakalin diluapin diluapin, nggak bisa juga. Harus tertampung dalam satu wadah dia. Nah, jadi seperti itu tuh masalahnya. Makanya bapak-bapak kalau kita punya WC di rumah tuh perhatikan ya baknya gimana. Kalau baknya kecil, hati-hati. Lebih baik hancurin baknya pakai ember aja sekalian. Ada masjid, saya beberapa kali masuk masjid ya. Itu saya masuk di masjid tadi, maksudnya masuk mau buang air kecil, baknya kecil, ukurannya kurang lebih segini aja nah, semeja ini. Kemudian parahnya nggak ada lubang pembuangan sini. Itu terkadang ada tai cecaknya. Bagaimana cara membersihkannya kata saya. Tapi kalau saya masuk di WC masjid atau mushola, tiba-tiba ada bak kecil begini, Paman. Ada tai cecaknya. Itu saya nggak bisa pakai. Paksa saya buang dulu ini. Saya buka penutup pembuangannya, kuras dulu. Kuras baru saya siram semuanya. Siram, keluarkan, baru saya tutup lagi, baru saya isi dan saya pakai. Nanti kalau keluar dari WC saya sumbang 10.000 kah 5.000 kah, gantian daripada air yang saya buang tadi. Nggak apa-apa saya buang. Daripada nanti ada orang yang memakai setelah saya tapi nggak paham masalah ini, akhirnya dia pakai itu nggak sah salatnya. Makanya panitia pengurus masjid itu harus paham bagaimana cara bikin WC itu. Di sini kan WC-nya nggak pakai bak ya, pakai ember saja. Cuman ada masalah lagi. Biasa kan kalau kita bikin WC itu kan tinggi ya, tempat klosetnya tinggi kan ya. Nah kemudian umpama tingginya segini, tinggi klosetnya tinggi banget ya, umpama segini. Kemudian ada ember, kerannya di sini nih. Kalau kita duduk di sini, kerannya di sini, kemudian embernya di bawah. Ini ada saya masuk, saya tidak sebutkan masjidnya lah, tapi di Samarinda. Itu ibarat kata tinggi ember ini sama dengan kloset ini. Bahkan ada yang lebih rendah daripada kloset begini. Ketika kita buang air kecil atau kita buang air besar, kita nyiram atau cebok, ini sangat dikhawatirkan masuk percikan ini ke dalam ember ini. Ini saya biasa kalau masuk begitu, saya buang dulu airnya, saya ambil, saya siram embernya dulu. Gayungnya saya siram semuanya, baru saya buang hajat, nanti saya pakai air yang baru. Nah itu banyak orang bikin seperti itu. Ini panitia masjid nggak ngerti bagaimana cara membuat kamar mandi yang benar. Jadi hati-hati. Di sini nggak pakai embak ya, pakai ember aja ya. Nah, jadi kalau ada tahi cecak di ember itu, tinggal buang aja sudah, siram embernya, isi lagi.
Tapi kalau di bak itu, sudah. Baknya besar, tapi cuma nampung 150 liter. Ada tai cecak. Ya tadi buah simalakama dibuang sayang, dipakai nggak bisa. Satu-satunya masih dibuang, kuras lagi. Tapi kalau cuma ember kan nggak sakit hati kalau buang air segitu kan ya. Cuman 5 liter, 10 liter nggak sakit hati. Tapi kalau 100 liter dibuang, ya sakit hati juga. Kebanyakan dibuang. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.